Nah, kemarin saya baru selesai tahun lalu studi lanjut. Disertasi saya memang tentang keterlibatan generasi Z di gereja di Indonesia. Ya. Di Indonesia, saya ya, meneliti 3 gereja sebagai contoh begitu dan melihat apa sih faktor yang membuat generasi itu hari ini ada di gereja dan terlibat gitu. Sedikitnya ada 3 faktor yang terus diceritakan oleh anak-anak muda yang saya wawancara tentang apa yang membuat mereka mau stay bahkan involved di dalam gereja. Yang pertama itu relasi, community. Jadi menurut saya kalau gerejanya sungguh-sungguh mengerjakan apa yang sudah dititipkan di dalam Alkitab, dia bisa menjangkau anak muda. Kalau dibalik, kalau hari ini dia kurang bisa menjangkau anak muda, jangan-jangan dia sedang sibuk apa yang bukan ditekankan di dalam firman Tuhan. Gitu. Halo teman-teman One Community, selamat datang lagi di podcast One Community di episode ke-9 ini ya. 9 lumayan ya, kita konsisten terus ya nih. Walaupun berat oke. Selamat ya. Selamat ya. Lagi Pak. Hari ini kita akan kedatangan tamu. Beliau adalah dosen Biblika dan Praktika di SAAT, di Seminari Asia Tenggara. Dan beliau juga Director of Younger Generation Ministry Research Center. Wis, angel ngomongnya belibet ya. Di SAAT juga, di Southeast Asia Bible Seminary. Nervous ya. Oke, please welcome Pendeta Irwan Pranoto. Thank you. Selamat datang, Pak. Thank you, senang bisa ketemu, bisa ngobrol di sini. Kita juga senang, Pak, bisa ngobrol. Ini sesuai dengan apa istilahnya bidang ministry ya, ministrinya Pak Irwan di Younger Generation gitu kan. Kita tentu saja hari ini kita akan membahas generasi muda. Bukan tua ya. Tua kan saya. Oh ya. Oke, Redi, silahkan bertanya. Ya, kita mau ngobrol lah tentang generasi muda karena generasi muda ini sekarang nggak tahu generasi apa istilahnya. Mungkin Pak Irwan yang bisa lebih menerangkan. Terus kira-kira Pak Irwan yang selama ini yang sedang ditekuni saat ini itu lebih kemana ya Pak tentang generasi muda? Iya. Jadi memang kalau berdasarkan teori generasi dari sekian banyak mungkin teori yang ada, teori generasi yang menyebutkan atau membagi-bagi generasi itu mulai dari generasi boomers, X, Y. Nah sekarang ini katanya kalau di dalam kaum mudanya itu namanya generasi Z. Kelahiran 95 kira-kira sampai 2015 gitu. Itu disebutnya generasi Z. Itu beda sama milenial beda ya? Milenial itu generasi Y gitu. Oh, milenial generasi Y. Ya, tapi sekali lagi ini teori, jadi nggak ada yang memutlakan. Ya, pro kontra ya. Tapi umumnya yang memakai itu kan misalnya dunia marketing, dunia pendidikan, bener. Ya. Tapi sekarang juga termasuk dunia politik itu senang memperhatikan generasi, termasuk dunia ini ya keagamaan, misalnya gereja, karena kan kita melayani satu kelompok orang dengan karakteristik yang dibilang mirip atau sama gitu sehingga dipelajari, dilayani dengan baik gitu. Ya ini sesuai mungkin konsentrasinya Pak Irwan juga. Kira-kira kita mau minta sharing dari Pak Irwan kira-kira sekarang ini di generasi Z ini kira-kira esensinya apa sih Pak untuk generasi muda ini supaya gereja juga bisa menampung mereka istilahnya, tapi mereka juga bisa berkembang iya, betul. Memang kalau gereja ingin melayani generasi muda sekarang ya yang lebih baik tentu perlu memperhatikan karakteristiknya kan ya. Kalau istilahnya Paulus itu kan di dalam 1 Korintus pasal 9 dia mengatakan bagi orang Yahudi aku menjadi orang Yahudi, bagi orang non-Yahudi aku jadi non-Yahudi. Jadi istilahnya kalau kita mau melayani generasi Z mestinya kita memahami dia, menjadi seperti dia dalam arti bukan jadi kayak anak muda saja ya, tapi memahami lah karakteristiknya sehingga dengan lebih tepat dapat dilayani gitu. Nah generasi Z karakteristiknya bisa macam-macam ya, tapi yang paling umum misalnya yang sering disebut di banyak buku itu tentang kefasiannya berteknologi. Nah itu yang hampir nggak ada yang membantah gitu ya.
Bahkan ada yang mengatakan generasi Z itu dari lahir selain bernafas dengan oksigen, nafasnya juga dengan wifi gitu. Jadi ini unik gitu. Kalau generasi Y atau milenial itu biasanya kelahiran 80-an ya, masih teknologi masih lagi berkembang. Kita lah. Ya. Jadi Z itu memang betul-betul itu. Jadi dibilang apa namanya? Digital native. Nah, itu mereka ini gitu. Maksudnya ya lahirnya sudah demikian. Nah, jadi misalnya kita ngomong satu itu aja ya dulu ya. Jadi gereja kalau mau melayani mereka, saya kira gereja tidak bisa menafikan teknologi, gitu. Teknologi mesti dimanfaatkan sebenarnya. Saya tidak mengatakan apakah pelayanan gereja itu sekarang semua harus berteknologi baru bisa menjangkau, bukan itu. Tetapi kalau tidak mau memakainya, saya kira akan kehilangan kesempatan besar. Ibaratnya mereka itu bahasanya itu gitu. Kalau kita tidak mau belajar bahasanya mereka itu, nah kita akan kehilangan kesempatan. Mereka habitatnya di situ ya, Pak? Habitatnya itu gitu. Misalnya katakanlah berkhotbah ya. Kalau kita berkhotbah kepada generasi Z itu tanpa mau pakai teknologi misalnya, ya kita akan kehilangan banyak gitu. Kesempatan, potensi untuk menarik perhatian mereka, untuk bisa mengajarkan sesuatu kepada mereka. Tapi bukan berarti kita kalau mau menjangkau mereka harus penuh dengan pernak-pernik teknologi yang menurut saya kalau kita sibuk di situ, gereja juga bisa kehilangan message-nya gitu. Keasikan dengan rupa-rupa apa namanya? Packaging-nya gitu. Akhirnya message-nya yang mestinya disampaikan tidak tersampaikan misalnya. Nah, itu salah satu ya yang ciri daripada generasi Z itu. Berarti istilahnya harus balance ya. Balance antara packaging sama message-nya harus. Message itu harus dipegang secara memang ini yang menjadikan kekristenan atau pengajaran kekristenan itu unik dan harus ada kan ya. Tetapi yang packaging tadi itu adalah language ya, bahasanya yang kita itu seperti Paulus tadi yang saya kutip, kalau dia mau menerangkan itu kepada mereka, kita belajar bahasanya mereka. Seperti misionaris kalau dulu ke suku-suku kan ya, mereka harus belajar apa yang mereka ngerti. Kalau kita paksakan mengerti konsep Barat misalnya waktu itu kepada mereka, tentu sulit gitu. Mesti dipahami dulu dong apa yang menjadi cara berpikir, bahasanya seperti apa, budayanya dan sebagainya. Nah, semacam begitu. Iya. Berarti Pak Irwan saat ini sedang juga mempelajari karakteristik meneliti betul di Indonesia. Nah, kemarin saya baru selesai tahun lalu studi lanjut. Disertasi saya memang tentang keterlibatan generasi Z di gereja di Indonesia ya. Saya meneliti 3 gereja sebagai contoh begitu dan melihat apa sih faktor yang membuat generasi Z itu hari ini ada di gereja dan terlibat gitu. Berarti penelitiannya pada masa-masa justru pada masa Covid gini ya Pak ya? Betul, waktu itu ya itu kan unexpected ya. Saya bikin proposal itu disidangin April 2020. Jadi terus pas ya. Jadi yang banyak perubahan juga. Untung saya bersyukur profesor saya itu baik ya. Terus kita merancang ulang, tapi memang itu kan ada kepanikan juga ya, maksudnya harus merubah ini itu ya, tapi bersyukur bisa selesaikan. Tapi tentunya ceritanya responden saya itu banyak yang before COVID kan. Pengalaman mereka sebelum itu, karena COVID-nya masih baru-baru tuh. Betul. Waktu itu ya. Jadi lebih banyak cerita yang sebelum COVID yang diceritakan, walaupun tentu ada sedikit yang tentang waktu COVID berjalan. Tapi ini terkait dengan ministrinya Pak Irwan. Berarti pasca COVID itu apakah Pak Irwan pernah meresearch ulang gitu atau ada? Iya, sekarang saya sedang membimbing mahasiswa saya satu. Dia sedang melihat misalnya pertumbuhan rohani anak muda pada waktu COVID. Jadi waktu mereka mengikuti online ini ya. Nah, itu seperti apa? Jadi saya membimbing mahasiswa melakukan penelitian gitu. Ya, ini pusat studi ini maksudnya mau mengumpulkan sebanyak mungkin penelitian gitu. Iya, betul. Berarti saat ini memang belum sampai ke tahap kesimpulannya berarti ya? Wah, kalau penelitian memang terus kayaknya selesai. Kesimpulannya cuma satu step untuk membuka penelitian yang lain lagi, betul. Mungkin kalau bisa kita dikasih bocoran dikit maksudnya. Bocor. Setelah meneliti ini apakah ada satu
salah satu solusi atau salah satu jalan supaya anak muda generasi Z ini bisa diberdayakan lah di gereja, mereka aktif terlibat. Nah, saya sebenarnya paling senang sharing ini nih, karena saya bilang saya punya penelitian disertasi saya itu memberikan harapan gitu. Saya waktu berangkat mau studi, saya itu ada pada satu banyak cerita dari gereja ya tempat saya melayani kalau hari kalau weekend, tentang keresahan tentang menurunnya kaum muda di gerejanya gitu kan ya. Jadi saya berangkat dengan semangat pengen cari tahu dan pengen bisa menolong begitu. Nah, yang saya temukan adalah sedikitnya ada 3 faktor yang terus diceritakan oleh anak-anak muda yang saya wawancara tentang apa yang membuat mereka mau stay, bahkan involve di dalam gereja. Yang pertama itu relasi, community. Ya, mereka ngomong di gereja tempat mereka bergereja itu ada engaging community. Komunitas yang menyenangkan bagi mereka, yang bom gitu. Nah itu kuat sekali gitu. Nah baik itu misalnya suasananya, gerejanya, terus kemudian orang-orang dewasanya yang mementor mereka, terus ada rekan sepantaran ya, sebaya yang memang itu khas kaum muda kan. Nah yang kedua adalah tanggung jawab yang memberdayakan mereka. Mereka itu dipercaya gitu di gereja itu. Jadi mereka merasa saya dilibatin, ya, saya jadiin pengurus, saya dijadiin panitia, saya dikasih pelayanan. Jadi gereja yang lebih banyak membuka kesempatan melayani itu membuat mereka lebih kerasan dan mau terlibat gitu. Kadang gereja itu pelayanannya kan kalau nggak WL, musik, penyambutan gitu. Tapi gereja yang lebih banyak menyediakan macam-macam jenis-jenisnya itu membuat mereka rasa lebih menikmati begitu. Multimedia, sosial media kan gitu banyak ya Pak ya. Betul. Nah yang ketiga spiritualitas ya. Jadi mereka mengaku yang membuat mereka mau stay itu karena mereka lebih bertumbuh secara spiritual, baik melalui keluarganya, jadi keluarganya yang selalu mengingatkan tentang gereja, tentang keterlibatan, maupun secara pribadi mereka mengalami Tuhan, bertobat, bersaat teduh, maupun di dalam ibadah gereja itu mereka merasa Tuhan hadir gitu dan Tuhan mempertumbuhkan spiritualnya. Nah yang saya mau katakan harapan adalah 3 hal ini. Jadi yang saya teliti mungkin ini perlu ada latar belakang dikit. Yang saya teliti itu gereja-gereja yang disebut mega church. Mega church itu adalah kalau menurut definisi bukunya gereja yang rata-rata kehadiran setiap minggunya itu lebih dari 2.000 jemaat. Gitu. Jadi ini yang saya teliti. Nah, kenapa saya katakan tadi itu menimbulkan harapan? Karena saya awalnya berpikir mega church itu yang membuat orang mau kerasan stay itu misalnya facility-nya, misalnya misalnya wow-nya gitu loh. Wow, ini lampu lah apalah semua itu yang saya pikirkan ya, atau acara apa yang menarik. Tentu ada anak muda yang cerita tentang hal-hal itu. Tetapi rupanya yang lebih konsisten diceritakan oleh masing-masing responden saya itu adalah 3 ini. Yang mana menurut saya ketiga itu not necessarily mesti gereja besar yang punya gitu. 3 ini mestinya gereja yang kecil pun bisa menyediakan relasi, community itu kan, terus tanggung jawab, diberi tanggung jawab dan spiritualitas gitu kan. Jadi saya bilang, nah ini sebenarnya a hope gitu kan, bahwa gereja nggak perlu kecil hati. Oh saya nggak bisa dong ngalahin dia mah acaranya besar-besar, anak muda kesana semua. I don't think itu menjadi utamanya karena 3 hal ini. Dan 3 hal ini menurut saya adalah yang di Alkitab juga ngomong begitu kan, suruh mengasihi kan, terus memberi tanggung jawab kepada orang lain, jangan cuma sendiri dan spiritualitas kan. Jadi menurut saya kalau gerejanya sungguh-sungguh mengerjakan apa yang sudah dititipkan di dalam Alkitab, dia bisa menjangkau anak muda. Kalau dibalik, kalau hari ini dia kurang bisa menjangkau anak muda, jangan-jangan dia sedang sibuk apa yang bukan ditekankan di dalam firman Tuhan. Begitu. Iya. Berarti memang bukan sekedar ya tadi sih, kita kan kadang merasa ya Pak, bahwa wih harus yang gini pakai lampu gini dan lain sebagainya kan. Padahal nggak esensi sebenarnya Pak ya kalau kita lihat dari sini kan. Ya tentu sekali lagi bukan salah ya. Tentu, salah ya betul. Orang bilang tapi itu yang bisa mendatangkan anak muda kan ya. Karena itu kan menarik iya. But
apakah gereja memang mau ke situ gitu. Menurut saya kan itu ada pilihan-pilihan dan itu tadi seperti bilang bukan esensi gitu. Betul. Saya bilang kalau hari ini kita mau mendatangkan anak muda, menurut saya tidak sulit, ya. Soalnya di luar sana yang bukan gereja mendatangkan anak muda juga. Dan mereka bisa juga gitu, ya. Tapi apakah memang kita mau begitu? Itu kan another thing gitu. Tapi kalau kita sebenarnya mau lebih melihat di dalam Alkitab apa yang ditekankan, misalnya tentang relationship lah, katakan yang pertama tadi, tentang relationship gitu. Kita betul-betul relational ministry gitu, pelayanan kita itu. We will make the difference gitu. Berdasarkan penelitian itu ya. Betul. Gitu. Oke. Tapi kalau bicara tentang ini ya Pak, maksudnya kan kalau gereja itu kan pasti ibadah ya pasti kan. Dalam tanda kutip anak muda kan suka, aku nggak tahu sih anak muda tuh kalau dari 3 ini kan sebenarnya tidak ada masalah ibadah yang harus gini kan sebenarnya kan. Nah tapi dari ibadah sendiri apakah ada faktor yang bisa istilahnya menarik atau anak muda bisa stay di situ? Iya. Dari faktor ibadah ada nggak ya? Betul. Pak? Kalau waktu saya menanyakan kepada responden, memang betul beragam sekali. Ada yang bilang kalau saya tuh ibadahnya terlalu misalnya gelap lampu, lagunya terlalu tuh saya nggak bisa ibadah. Ini anak muda yang ngomong. Saya kan menanyakan apa adanya. Bisa sih, Pak. Masih muda juga padahal. Masih. Padahal yang biasanya rame itu yang gelap gitu ya. Jadi gitu, mungkin kan ada selera namanya. Teman-teman selera ya. Tapi ada yang begitu, ada yang memang enggak kan ya. Jadi saya pikir itu very diverse ya, bisa lain-lain gitu. Nah, kalau ditanya tadi terus apa yang mestinya punya, saya kira ada sedikitnya 2 ya. Yang pertama adalah keseriusan kita mempersiapkan ibadah. Itu penting gitu. Mau sederhana, pakai gitaran aja, mau sangat lengkap, gitu ya. Orkestra, mau band, mau ini. Yang penting berapa serius kita mempersiapkan itu. Semakin serius tentu ibadah itu akan semakin menjadi berkat bagi semua yang mengikutinya, termasuk kaum muda. Nah seringkali di banyak gereja ya ibadah kaum muda itu rada kurang serius gitu. Misalnya nih ya, di banyak gereja itu ada namanya ini gedung gereja ibadah umum gitu. Terus ada gedung gereja ibadah remaja gitu. Yang ibadah remaja yang mana itu? Saya sering ngomong begini Kak, ada gereja yang begitu masuk gerejanya itu, nah ini yang umum kan langsung kelihatan nih, ya. Terus yang remaja itu masuk lagi ya, belok kiri, kanan dikit terus naik ke atas gitu loh. Menurut saya itu kan membangun image. Iya. Loh, jadi saya masuk ini gerejanya masih mau masuk situ. Ini kan image ya, walaupun tidak ngomongkan, tapi karena menjalani, jadi dia merasa, oh ya kalau saya ini memang yang kelas yang bukan yang utama lah, bukan yang prime lah. Saya usianya mah belum yang begitu ya, naik lagi dan seterusnya. Terus persiapannya ya itu yang misalnya baru belajar, yang baru inilah ini. Jadi kadang nyanyi itu lagunya nada ketinggian, nada kerendahan, apa ini nggak ada, itu nggak ada. Saya pernah datang di sebuah gereja yang gedungnya bagus sekali. Tapi ya itu tadi ya, remajanya itu masuk lagi. Terus dia punya dia punya jendela itu ditutup karena ada cahaya sehingga LCD-nya nggak terang, ditutup dengan spanduk. Ya. Saya sedih sekali. Saya bilang kok bukan begini ya, bukan berarti apakah harus mewah? Bukan mewah. Cuma how serious. Itu kan bisa dibaca gitu. Walaupun you nak ngomong. Itu bahasa yang terbaca gitu. Betul. Jadi pertama menurut saya keseriusan mempersiapkan ibadah yang baik sehingga anak muda itu terpengaruh untuk itu. Satu lagi mungkin contoh ya, ketidakseriusan misalnya. Suatu kali saya melayani satu ibadah remaja. Waktu datang kok cuma sedikit ya. Tapi kursi kok banyak tapi kok orang sedikit gitu. Nanti waktu saya mau khotbah baru naik mimbar, jadi banyak gitu, berdatangan gitu. Terus saya tanya loh. Habis berdoa langsung banyak ya Pak? Langsung banyak. Gitu. Tapi ini bukan telat ya. Saya tanya kok tadi kemana ya yang orang-orang ini ya? Mereka bilang habis paduan suara. Jadi dia menyanyi di ibadah umum yang paralel
Ya kan? Baru masuk waktu itu gitu. Waktu khotbah doang. Waktu khotbah baru datang. Saya tanya, kok begitu gitu? Jadi for the sake of ngisi acara di ibadah yang lebih utama, tanda petik. Ya bahkan nggak ikut di situ gitu. Itu kan image, walaupun nggak pernah ngomong sama mereka ini utama, ini nggak utama, tapi kan itu terbentuk ya, sehingga menimbulkan enggan, males, nggak ada ini gelora dan seterusnya. Nah yang kedua selain keseriusan, keterlibatan. Ibadah itu mesti melibatkan. Jangan jadikan mereka penonton doang. Mereka harus terlibat, gitu. Nah itu yang mesti di-encourage supaya mereka terlibat. Pelayanan begitu banyak, ya. Misalnya ya saya ngomong, kenapa misalnya kita kalau WL 1 terus singernya 2 misalnya, kenapa kok nggak lebih banyak misalnya, supaya dia lebih banyak lagi mengajak orang, keterlibatan yang lebih besar gitu. Nah itu yang mesti dikerjakan. Selain ya tentu ya jenis ibadah apa. Nah kalau jenis ibadah mungkin saya komentar begini. Tentu saja ada ibadah atau ada jenis-jenis musik, kalau ibadah itu terkait sama musik, yang kayak lebih familiar gitu loh. Betul. Kalau dengar satu kali itu mereka kayak lebih langsung nangkap gitu. Langsung menyentuh gitu ya. Daripada ada sebagian yang memang belum atau perlu proses gitu. Nah, menurut saya kalau kita tidak mau pakai itu dengan mengatakan itu lagu yang kurang berkualitas lah, apalah. Akhirnya ya kita nggak pernah bisa langsung dengan lebih mudah mempengaruhi mereka gitu. Terus kita ngomong ini lagu-lagu yang lebih berkualitas, yang tinggi, yang ini apa. Cuma bisa nggak mereka langsung ke situ gitu? Seakan dunia lain, seakan ke gereja itu adalah pergi ke satu tempat yang asing, terus nanti balik lagi ke kehidupan mereka, tapi nggak speak to their word gitu loh. Nah itu juga another thing kan. Boleh diajarin yang berkualitas gitu, tapi perlu langkah-langkahnya gitu. Ya, betul. Nggak bisa kayak langsung ini mereka bisa misalnya lagu-lagu hymn, lagu-lagu yang lebih tradisional misalnya. Klasik gitu ya. Ya misalnya. Jadi bukan tidak bisa, tetapi mungkin lebih perlu waktu gitu. Ya bisa dengan strategi juga sih Pak. Maksudnya betul sekali. Musiknya dibuat simple, dibuat lebih enak. Betul sekali gitu. Kualitas liriknya, kualitas itu benar-benar memuji Tuhan kan gitu kan. Betul. Nah itu kan perlu orang yang memang memahami ya. Terus dia bisa menjelaskan. Ya saya kira kalau itu reasonable, anak muda akan menerima. Betul. Tapi kalau kita ngomongnya pokoknya, nah itu kadang yang sulit ya. Betul. Pokoknya kudu ini dari dulu sudah kayak gini kan gitu. Pokoknya ini ya, mereka ya pokoknya juga ya. Akhirnya mereka cari yang enggak pokoknya. Kalau berarti mungkin kan enggak cuma untuk kaum muda, mungkin kayak misalnya kaum sekolah minggu juga gitu loh. Kalau misalnya gereja enggak serius juga misalnya. Kalau kita lebih kecil lagi ya sekarang. Iya. Betul. Akhirnya juga mereka nanti akhirnya enggak di situ terus. Betul. Nah, sekolah minggu mungkin akan jadi bom waktu ya kalau yang tadi diceritakan kan. Karena however kan mereka di tengah usianya yang belum itu mereka sangat dipengaruhi sama orang tua kan. Jadi orang tua kalau datang ya mau nggak mau ya habis ini ya mereka ikut aja. Nah remaja kan banyak pergumulan secara fisik, ada hormon yang bertumbuh, yang berubah sehingga ada rebellious ini juga kan ya, karakteristik yang seperti itu juga sehingga lebih sulit gitu. Kalau dia nggak suka ya walaupun diajak ya dia datang, but they're just not there gitu. Duduk di sana tapi ya cuman gitu bengong aja dia. Gitu. Tapi balik lagi ke ibadah ya. Kira-kira ada nggak sih Pak? Maksudnya ibadah itu batasan-batasannya untuk khusus kaum muda ya. Batasan-batasannya itu seperti apa sih? Misal nggak boleh, jangan sampai seperti ini atau gimana? Ada nggak sih kira-kira? Kalau menurut saya ya, saya percaya Tuhan itu bekerja sampai hari ini. Tuhan mengizinkan perkembangan yang ada dalam teknologi, mempengaruhi musik dan sebagainya ya. Ada dan all glory harus kembalikan kepada Tuhan kan ya. Jadi saya merasa kreativitas di dalam bahkan mengelola satu ibadah pun itu harus dikembalikan kepada Tuhan kan. Ya. Nah,
Cuman kita mesti memperhatikan jangan sampai hal-hal yang kreatif itu justru membelokkan kita kepada satu fokus yang semestinya misalnya Tuhan gitu. Misalnya itu yang saya jadikan itu batasan. Karena kalau dibilang batasan enggak boleh lampu, enggak boleh desibel. Saya kira itu karya ya. Yang menurut saya itu biarlah itu berkembang untuk mengagungkan Sang Pencipta gitu kan. Tetapi kalau yang harus menjadi perhatian jangan sampai for the sake of the creativity kita akhirnya nggak ke Tuhan gitu, ke yang lain gitu. Justru misalnya diri sendiri, betul. Itu yang paling ya Pak, paling betul, sering ya. Betul. Misalnya ya, saya senang ibadah di situ. Kenapa? Saya merasakan Tuhan. Misalnya ya. Saya tanya, gimana caranya kamu kok bisa bilang merasakan Tuhan itu? Kelihatannya rohani ya Pak ya. Kelihatannya kan rohani ya. Saya bilang ya kalau saya ke sana itu rasa, pokoknya seneng aja gitu, ya. Perasaan saya bisa nangis, bisa ini. Wait a minute ya. Itu kok rasanya nggak terlalu beda sama you ikut konser misalnya K-pop idol siapa misalnya terus you nyanyi lagu-lagunya kok similar gitu. Jadi kalau cuman begitu saja, saya kok rasa belum tentu yang dimaksudkan tuh memang ibadah yang menyembah Tuhan gitu. Jadi apa yang kamu belajar tentang Tuhan? Can you explain that? Terus apa yang berubah dari kehidupan setelah kamu melakukan penyembahan itu? Bisa nggak kamu menjelaskan itu? Nah itu hal-hal yang penting yang harus menjadi parameter gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gereja mau mulai nih, oke kita mau fokus nih di kaum muda nih. Kira-kira ada pesan atau ada trik-trik nggak supaya bisa jalan baik gitu? Kalau sesuai sama hasil penelitian saya akan mengencourage gereja untuk memperhatikan relasi ya. Saya bilang gini, bagaimana kita tahu gereja kita itu peduli dengan anak muda? Saya bilang satu, apakah dengan membangunkan fasilitas yang youth friendly misalnya, dengan lampu, dengan ini, dengan pokoknya ini segala gegap gempitanya anak muda, saya kira enggak. Karena begitu you punya itu, gereja tetanggamu bikin lebih besar lagi, they will move there gitu. Karena itu yang kamu tawarkan itu. Apakah dengan menyediakan pembina kaum muda yang ganteng, yang menarik, yang ini ya segala itu, I don't think so. Karena sebelah juga bisa undang yang lebih ganteng, yang lebih ini followernya yang lebih banyak dan sebagainya, and they will move there gitu. Tetapi relational itu stay. Ya. Kalau you membangun relasi, saya tanya, kalau kamu gereja peduli sama kaum muda apa enggak, dilihat dari coba tanya berapa banyak anak muda yang setiap hari Minggu itu disapa oleh orang dewasa gerejanya selain pembina ininya kaum mudanya, orang dewasa by names. Orang dewasanya tuh nyapa mereka, Irwan gitu misalnya by names. Kenapa by names? Karena kalau cuma senyum-senyum ya cuma gini aja gini, nah, itu di mall juga banyak. Orang Indonesia ini terkenal dari dulu ramah tamah gitu. Ini ya banyak auto ya Pak, sudah auto gitu. Tapi kalau namanya dipanggil, wah dia kok bisa tahu nama gua gitu. Kedua, tanya kabarnya, gimana kabar kamu? Minggu lalu kamu bilang papamu sedang sakit misalnya, atau kamu ada ujian minggu depan, kok dia ngerti yang saya ini, then what I can pray for you. 3 itu saya bilang. Itu relational. Gerejamu akan menjadi satu gereja yang dia nggak akan lupakan. Mungkin dia cari-cari, but they will come back. Karena ini different, ini family, ini keluarga gitu. Nah, saya akan mengencourage untuk melakukan itu. Ya. Berapa banyak pergumulan kaum muda yang didoakan. Saya sering ngomong gini, biasanya gereja itu di pertengahan minggu ada ibadah doa. Ya, saya sering tanya gini, di ibadah doa itu kita sering doakan orang sakit, sering doakan orang tua. Ya, baik enggak ya, baik lah mendoakan orang-orang ini. Berapa sering mendoakan anak muda yang sedang bergumul dengan pornografi, yang sedang bergumul dengan seks bebas kehidupannya, yang sedang bergumul dengan jati diri, identitas dirinya. Betul. Kok kita mikirnya kayak mereka bisa fight for themselves gitu loh. And we never pray for them gitu.
Nah mungkin mesti lebih banyak lagi hal-hal seperti itu yang dimunculkan sehingga church itu lebih friendly sama anak muda. Mereka juga dianggap, nah saya juga satu lagi ini mungkin satu hal yang berbeda. Sering orang sebut anak muda itu next generation. Nah saya kurang suka istilah itu. Next itu selalu artinya not now. Jadi ibaratnya mereka ngomongin you are next generation, just wait your turn. Not now, next gitu. Saya bilang hari ini akan ada lebih banyak lagi anak-anak muda, gerakan-gerakan anak muda yang akan ngomong we are the now generation, not next generation. Kapan mesti memimpin next? Kapan masih bersuara next? Always next. Ya, saya lebih senang istilahnya ini adalah today's generation. Dan kalau mau ngomong tadi kembali ke ngomongan awal generasi Z ya. Generasi Z itu hari ini adalah the biggest population. Ya, baik di global maupun Indonesia. Sudah memasuki dekade ketiga abad ini, dia sudah melebihi millennials. Ya tentu nanti yang berikutnya akan lebih besar lagi dan seterusnya ya, tapi sekarang ini mereka paling banyak. Itu sebabnya kenapa kalau mau dekat-dekat 2024 ini yang disasar itu antara milenial, karena milenial memang lebih dewasa kan ya, sama generation Z karena mereka adalah kaum muda ya, itu yang akan disasar. Nah kalau gereja nggak menyasar mereka, kita ngomong jadikan semua bangsa muridku, but we have no attention pada satu generasi yang the biggest population, bagaimana kita bertanggung jawab nanti kepada Tuhan. Mantap Pak. Sangat padat, sangat ini, maksudnya sangat bikin kita ya dapat poin-poinnya juga banyak. Atau dia sempat catat juga, walaupun bisa dengerin lagi. Ya gitulah ya. Gitu. Ada, maksudnya ini kita tutup habis ini. Maksudnya ada pesan terakhir nggak Pak untuk, maksudnya pesan di podcast ini untuk gereja, baik itu yang udah dewasa sama yang anak muda, jadi dua generasi. Iya, pesan saya sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita diminta untuk memperhatikan anggota tubuh kita yang tanda petik lemah ini. Karena mereka memang sudah tidak anak-anak lagi, tetapi mereka juga belum sampai sedewasa itu, sehingga mereka membutuhkan perhatian gereja lebih lagi, diperhatikan lagi supaya tubuh Kristus ini boleh bertumbuh dengan lebih baik, ya. Dan kedua, kalau saudara adalah anak-anak muda, kaum muda, mari kita bangun gereja kita memperhatikan orang lain, selalu konsepnya gitu ya, memperhatikan orang lain itu menjadi utama. Begini, ide saya adalah begini, kadang-kadang ada yang anak muda yang merasa begini, mari kita bikin ibadah kaum muda yang beda sama ibadah kaum tua gitu. Saya bilang itu semangat yang tidak ada bedanya dengan generasi yang lebih senior menganggap bentuk ibadah mereka lebih, katakanlah lebih baik gitulah ya. Jadi jangan mengulang gitu semangatnya gitu. Tetapi semangat yang perlu ada adalah anak muda, mari kita juga, kalau bahasanya Paulus ya kepada Timotius yang mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadi jadilah teladan, perhatikanlah orang-orang yang lebih senior juga. Jadi ibadah yang mestinya menjadi kesukaan anak muda adalah ibadah yang bisa melibatkan lebih banyak orang bersama-sama memuji Tuhan. Jadi jangan cuma mengutamakan selera kita, mengutamakan gaya kita, terus kita membiarkan orang-orang lain. Bersama-sama tubuh Kristus itu memuliakan Tuhan. Mungkin itu. Oke. Thank you Pak Irwan. Thank you Pak Irwan. Oke, teman-teman, semoga terberkati dengan podcast hari ini dan see you at the next podcast. Bye bye. Bye.